Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Taib, alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fillah arsyadakumullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas setiap limpahan rahmat, atas setiap curahan nikmat yang senantiasa Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terhaturkan dan tercurahkan kepada qudwatuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula senantiasa tercurahkan kepada segenap keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, kepada semua para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dengan keimanan sampai dengan yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Taib, ikhwani fillah arsyadakumullah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam serial kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini yang akan kita bahas adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utbah bin Ghazwan. Utbah bin Ghazwan ini kalau langsung disebut namanya maka kemudian kita akan teringat, inilah orang ketujuh yang menyerahkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau ini adalah orang di urutan ketujuh yang beriman kepada Allah dan Rasulnya setelah Abu Bakar, ya. Setelah Abu Bakar, kemudian kalau dari kalangan budaknya itu Zaid bin Harisah, kalau dari kalangan perempuan dewasanya itu adalah Khadijah, dari kalangan anak-anak sepupu Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, beliau ini ada di urutan yang ketujuh. Jadi beliau termasuk asabiqunal awwalun, ya. Beliau termasuk asabiqunal awwalun. Kalau nama lengkapnya Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wuhaib bin Nusayb bin Zaid bin Malik bin Al-Haris bin Auf bin Al-Haris bin Mazun bin Mansur bin Ikrimah Al-Bazani. Beliau ini sering dipanggil dengan dua kunyah. Yang pertama Abu Abdillah karena beliau mempunyai seorang anak yang bernama Abdullah, dan sebagian juga memanggil beliau dengan sebutan Abu Ghazwan karena beliau mempunyai putra yang bernama Ghazwan. Kunyah itu adalah penyebutan yang disandarkan kepada nama anak seseorang. Misalkan antum punya anak Abdurrahman, maka dipanggilnya Abu Abdurrahman.
Antum punya anak Abdullah, dipanggilnya Abu Abdillah atau Abu Abdullah, ya kan? Kalau saya punya anak Umar, dipanggilnya Abu Umar. Punya anak namanya Ali, dipanggil Abu Ali. Dan memang kunyah ini salah satu bentuk sunnah Rasulullah SAW yang mulai banyak hilang dari kalangan kaum muslimin. Jadi banyak yang takut pakai nama Abu, apalagi zaman sekarang kalau ada abu-abunya kesannya kayak teroris ya. Dan teroris itu ya model-model kayak Abu Janda ya. Ya. Beliau ini ya, dan kabilah beliau adalah sekutu dari Bani Naufal bin Abdul Manaf bin Qusay atau Bani Abdi Syams yang termasuk dalam suku Quraisy. Kalau ditanya perawakannya, beliau ini tampan, beliau ini tinggi, beliau ini termasuk sayyid ya. Kalau disebut sayyid itu berarti pembesar. Beliau dilahirkan 40 tahun sebelum Hijriah. Ya, beliau ini setipikal dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memiliki jabatan yang tinggi, pemuka kaum, orang kaya, tampan pula. Makanya ya, beliau ini sebenarnya adalah orang-orang yang mendapatkan minim gangguan dari para pembesar Quraisy. Kalau yang dari kalangan apa? Miskin itu kan ya dicambuk, ya disiksa, ya yang dibakar, bahkan ada yang dibunuh ya, seperti keluarganya ya Yasir ya. Nah, beliau ini diberikan keutamaan 2 kali hijrah. Beliau berhijrah karena perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan beliau termasuk orang yang mendapatkan keutamaan 2 kali hijrah. Karena di rombongan pertama beliau termasuk yang berhijrah bersama sekelompok besar kaum muslimin ke Habasyah, bersama dengan rombongannya Utsman bin Affan ya, Abdurrahman bin Auf. Apa tujuan hijrahnya? Untuk menyelamatkan akidah mereka. Ya, kenapa tujuannya Habasyah? Karena di Habasyah ada seorang raja yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nasrani yang lama. Ajaran Nabi Isa yang tidak dicampur baurkan sebagaimana para pendeta Yahudi mencampur baurkan hawa nafsu mereka dalam urusan agama mereka. Dan nubuahnya Nabi Muhammad itu masuk ke dalam akalnya Raja Najasyi pada saat itu. Maka diberlakukanlah mereka dengan baik di negeri Habasyah ini. Diterima layaknya tamu kerajaan, dijamu, dilindungi. Bahkan ketika Amr bin As mencoba memaksa mereka pulang dengan cara yang paksa melalui diplomasi, maka kemudian dengan kepintaran wasilah kepintaran Ja'far bin Abi Thalib dalam dalam bersiasah, dalam bersilat lidah, dalam menerangkan keluhuran ajaran syariat Islam, terbebaslah mereka dari tuntutannya Amr bin As. Ya. Nah, tapi karena memang beliau ini termasuk as-sabiqunal awwalun, ya. Beliau ini merasa bahwasanya, ya kalau bahasa kita apa ya, seenak-enaknya kita dirantau orang, masihlah enak kita di negeri kita sendiri, kalau bahasa kita. Tapi beliau tidak. Beliau hatinya gusar. Jadi beliau itu tidak bertahan lama di Habasyah. Kenapa? Beliau punya cita-cita ingin mendampingi setiap langkah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tidak takut dengan resiko yang ada di hadapannya. Kalaupun nyawa harus melayang, itu pun akan beliau pertaruhkan. Maka hanya dalam hitungan hari beliau sudah berada di Habasyah. Maka kemudian beliau memutuskan kembali untuk kembali ke negeri asalnya, yaitu ke Makkah. Maka kemudian beliau mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengarungi dakwahnya tersebut. Ya. Waktu berhijrah ke Habasyah, usia beliau adalah 40
40 tahun. Nanti ada cerita beliau hijrah yang kedua kali itu bersama dengan sahabat Miqdad bin Amr, atau disebutnya Miqdad al-Aswad, ya, Miqdad al-Aswad. Tapi saya ingin mengatakan hal ini terlebih dahulu. Sahabat Utbah bin Ghazwan ini termasuk sayyid, ya. Beliau ini saya katakan di awal tadi memang minim gangguan karena posisinya yang kuat dan dilindungi oleh para sekutunya. Tapi itu tidak menghalangi bahwasanya beliau ini ingin berjuang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasakan apa yang dirasakan oleh kaum muslimin pada umumnya. Hanya saja gangguan itu hanya bisa ditimbulkan dari kaumnya saja, kalau yang lain mikir-mikir dulu. Ya. Dan beliau ini punya keterampilan yang luar biasa. Dikatakan sayyid karena agak komplit beliau ini. Sudah bangsawan, pintar memanah, pintar menombak. Jadi ada dua keahliannya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan beliau ini sama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau memanah itu jarang meleset. Punya keterampilan memanah sekaligus menombak. Ya. Kalau orang pinter bertarung, ahli panah, ahli tombak, ganteng, bangsawan, komplit, makanya dipanggilnya sayyid. Ada orang kaya nggak bisa manah, ada pinter manah nggak kaya, ada kaya pinter manah jelek. Ya maksud saya beliau ini paket komplit gitu loh, ya. Tapi luar biasa, beliau tidak terlena dengan apa yang paket komplit yang saya katakan tadi. Buktinya apa? Semua kenyamanan yang beliau rasakan di Mekah, termasuk posisi beliau seandainya tetap mau mendampingi dakwahnya Rasulullah pun, itu tidak menjadikan beliau bertahan. Maksudnya bagaimana? Ketika datang perintahnya Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah, dan ternyata para sahabat sudah banyak yang sudah banyak terlebih dahulu pergi ke Madinah, beliau pun dengan serta-merta sama seperti sahabat Mus'ab bin Umair, tidak ragu meninggalkan tanah kelahirannya, tidak ragu untuk meninggalkan kekayaannya, berhijrah dalam rangka taat dan patuh kepada setiap perintah Allah dan Rasulnya. Orang beriman dulu kalau diperintah Allah dan Rasulnya itu sifatnya sami'na wa ata'na, ya, nggak nanya-nanya. Apalagi di surat Al-Ahzab ayat 36 itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratum min amrihim. Tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, akan adanya pilihan yang lain bagi mereka. Kalau Rasul mengatakan hijrah ke Madinah, hijrahlah beliau ke Madinah. Beliau hijrah ini lucu dengan sahabat Miqdad al-Amr tadi, ngikut rombongannya apa? Ngikut rombongannya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Pada saat itu Ikrimah bin Abu Jahalnya masih kafir, jadi nguntit gitu ya. Qadarullah, ya, pasukan musyrik yang dipimpin sama Ikrimah yang masih musyrik pada saat itu bertemu dengan rombongan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Haris. Nah, ngelihat ada sesama kaum muslimin, akhirnya mereka menggabungkan dirinya dengan pasukan kaum muslimin, memerangi Ikrimah bin Abu Jahal yang pada saat itu masih kafir, sehingga bisa memukul mundur. Akhirnya mereka bisa sampai ke kota Madinah. Nah, di Madinah, ya, Rasulullah SAW itu terbiasa mempersaudarakan kaum muslimin berdasarkan apa, sekufuan gitu ya. Contoh nih, Abdurrahman bin Auf, ya, saudagar kaya raya yang walaupun nyampe ke Madinah gak bawa apa-apa kecuali baju, dipersaudarakan sama saudagarnya Madinah. Ya, beliau kan saudagar Mekah, dipersaudarakan saudagar Madinah. Siapa? Sa'ad bin Ubadah.
Nah, Rasul mempersaudarakan Utbah bin Ghazwan yang terkenal jago manah, yang terkenal jago nombak, yang ahli dalam bela diri. Ya, dipersaudarakan dengan yang jagoan orang Ansor juga, namanya Abu Dujana, yang terkenal kesatria, pandai menunggang kuda dan juga terampil dalam berperang. Jadi mempersaudarakan juga ngelihat itu. Ya. Jadi makanya kan antum harus tahu tuh, al arwah junudum mujan. Nah, yang hobinya main game online pasti kumpulnya sama yang hobinya main game online. Kerjanya tiap hari mabar melulu. Betul kan? Betul, karena al arwah junudum mujannada. Ya. Yang Madridista kumpulnya sama Madridista. Kalau fansnya Barcelona itu apa namanya? Cules sama Cules, ya kan? Yang Arsenal sama Arsenal, Milanisti sama Milanisti, Juventus Juventini bukan? Kok kayak nama orang Indonesia Juventini gitu? Ya. Jadi kumpul bersama dengan apa? Orang itu, makanya perkumpulan kita itu mempengaruhi karakternya kita. Hati-hati antum dengan teman kumpulan antum. Nggak percaya? Coba antum sebulan full ngumpul di tempat bencong. Kalau nggak antum dikit-dikit ngomongnya cin katanya gitu. Hati-hati, ya. Kalau antum kumpulnya sama para panglima, jiwa antum akan berjiwa panglima. Kalau antum berkumpul bersama para singa, antum minimal mah bisa ngeong, ya. Nggak ada kumpul sama singa, kukuk nggak ada. Kalau antum kumpulnya sama anjing, ya itu keluarnya. Ya. Maka perhatikan siapa teman antum. Hati-hati di zaman sekarang ini. Teman itu berpengaruh dengan kita. Rasul mempersaudarakan berdasarkan karakteristik. Ya, yang panglima kayak model Utbah bin Ghazwan dikasihnya sama siapa? Sama Abu Dujana tadi. Ya. Sebenarnya ikhwan, ya, kisahnya Utbah bin Ghazwan ini singkat. Beliau itu wallahu a'lam bishawab, aktif dalam setiap peperangan di zamannya Rasulullah SAW. Tidak pernah absen yang saya baca. Tapi memang saya herannya penceritaan tentang beliau ini begitu singkat. Beliau itu menonjol cuma ketika di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, kalau mau di perang Uhud ada. Sebelumnya di perang Badar ada. Bahkan termasuk di perang Khandaq, Tabuk, peperangan terakhir yang diikuti sama Rasulullah SAW, beliau pun hadir. Bahkan beliau termasuk salah seorang sahabat Rasul yang juga berjibaku berperang memerangi pasukan Nabi palsu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerangi Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Ansi yang semuanya mengaku jadi Nabi palsu. Dilawan sama beliau ini semuanya itu. Nggak pernah absen. Makanya saya pernah bilang ke antum semua, menceritakan sahabat tanpa menceritakan sisi jihadnya mereka itu tidak mungkin. Kenapa? Karena semua sahabat pernah berjihad. Makanya salah satu syarat seseorang itu bisa disebut sebagai sahabat Nabi adalah kalau mereka pernah berjihad bersama dengan Nabi. Ya. Artinya dari sisi kesatria nampaklah bagaimana kehebatan sahabat Utbah bin Ghazwan. Mungkin karena sejarah memang tidak menyelipkan beliau, atau mungkin karena memang lebih banyak tokoh yang lebih menonjol dibandingkan beliau. Tapi yang jelas orang banyak yang tidak tahu. Ternyata orang yang sedang kita dengarkan kisahnya ini adalah orang ketujuh yang masuk Islam. Ingat, as-sabiqunal awwalun pahalanya berbeda dengan para muttabi, para orang yang ikut-ikutan. Beliau ini yang merintis dakwah Islam bersama dengan Rasulullah.
Sampai beliau pernah mengatakan, waktu kami masih bertujuh, kami pernah merasakan bagaimana laparnya perut kami, sehingga mulut kami hanya bisa makan daun-daunan yang menimbulkan luka di sekitar ujung-ujung bibir kami. Menandakan beliau ini founding father ya bahasanya. Betul nggak? Founding father. Ya. Tuh, orang ketujuh lu. Ya. Berarti dalam artian, inilah orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya saja, seandainya mau dibandingkan dengan Bilal sekalipun, nama beliau kan gelap. Bilal ini panglima loh. Gak pernah absen, Masya Allah luar biasa. Makanya namanya beliau ini sedikit naik ya ketika di zamannya Umar. Kenapa? Karena kalau orang dengar nama Utbah bin Ghazwan, selain terkenal karena dia ini orang ketujuh yang masuk Islam, beliaulah orang yang dikenal sebagai pembebasnya kota Ubullah. Nah, jadi kalau ada perang Ubullah, orang pasti tahu. Nah, itu tokohnya adalah Utbah bin Ghazwan. Ustaz, Ubullah itu siapa Ustaz? Kota mana itu Ubullah itu? Ubullah itu nama kuno. Kalau sekarang namanya Basroh. Ya. Jadi beginilah saya singkat cerita gitu ya. Jadi pada saat di zamannya Umar itu kan Umar kan banyak mengirimkan pasukan. Ya kan, naklukan. Semua tujuannya mengirimkan pasukan apa? Mengembalikan manusia-manusia dari peribadatan kepada makhluk menuju kepada peribadatan Rabb yang menciptakan makhluk. Kirim ke suku ini, ayo kirim ke suku ini. Tujuannya apa? Mengajak mereka beriman. Ya. Bagaimana caranya? Ya itu diajak. Kalau diajak yang pertama itu mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau suruh bayar jizyah dengan terhina. Ya. Kalau nggak mau lagi, ya sudah, ayo perang seperti itu. Ya. Banyak tersebar. Nah, ada satu masalah. Umar ini mendengar cerita bahwasanya kaum muslimin itu kalau bentrok sama kaum Persia, Persia itu dulu meliputi Iran, Irak, dan sekitaran Rusia. Persia. Ya. Persia itu terkenal dulu menjadi kutub timur. Karena kutub baratnya Romawi. Ada Romawi, ada Persia. Persia ini terkenal majusinya, penyembah apinya. Herannya, setiap terjadi pertempuran, semua korban lukanya dari kalangan orang Persia, ini cepat dapat gantinya. Dianalisa oleh seorang Umar bin Khattab. Kenapa ya? Kalau ada yang luka cepat terobati, kalau ada yang tewas cepat dapat gantinya. Ternyata mereka ini punya suplai yang bagus, punya cadangan yang bagus, punya tempat yang bagus. Setelah diteliti, tempat tersebut bernama Ubullah yang amat sangat strategis, terletak di pinggir sungai Tigris, di mana inilah suplai makanannya. Tempat strategis nih, ya. Sampai di kemudian hari ini menjadi strategis. Bahkan, maaf ya, sampai akhirnya rahasianya terkuak. Ternyata selama ini Amerika menginvasi Irak itu bukan karena bom biologi. Coba antum lihat. Antum baca sejarahnya. 20-an tahun rahasia ini tersimpan, akhirnya sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya ketahuan juga. Ujung-ujungnya apa? Kandungan minyak yang ada di kota Basrah. Ya Ubullah ini. Yang ngebangun Ubullah berubah jadi Basrah, ya sahabat ini Utbah bin Ghazwan. Ya. Karena dia tahu nih kota harus dikuasai sama kaum muslimin, bagaimana mencetak kader. Ketika ditaklukkan, pertama kali yang harus dibangun masjid. Makanya Masjid Basrah itu jadi berkembang di tangannya beliau. Ya. Saya cerita dulu ya, saya lanjutin dulu. Umar nih mikir, wah ini harus saya ini ya.
Saya harus taklukin kota Ubulah ini. Cuman yang jadi masalah, semua sahabat-sahabat senior sudah keluar perang semua. Mikir Umar ini, siapa yang bisa mimpin pasukan? Ingat ya, karakteristik Umar milih pemimpin itu. Beliau senantiasa memilih pemimpin bukan cuman hanya yang pandai kesatria berperangnya saja. Tapi faktor zuhud, faktor warok, faktor ibadah, faktor iman menjadi faktor yang utama. Tidak segan beliau memilih tabi'in kalau ada sahabat yang kualitasnya di bawah tabi'in tersebut. Secara kewaroan misalkan seperti itu. Ya. Jadi beliau bertanya sama sahabat-sahabatnya, siapa ya? Akhirnya karena sudah nggak ada lagi, akhirnya semua sahabat mengatakan, udah nggak ada pilihan lagi nih. Terpaksa kita harus menampilkan seorang mujahid yang gagah berani, ya, yang usianya tidak lagi muda, tapi terkenal dengan keterampilannya dalam berperang. Tidak lain tidak bukan dia adalah Utbah bin Ghazwan. Antum tahu nggak Utbah bin Ghazwan ini dibekali berapa pasukan? Oh, jadi kok menjadi merinding saya. 300 sekian. Coba antum merenung ya. Ini mission invisible apa gimana? Juru mati tahu Umar ini. 300 sekian pasukan disuruh nyerang puluhan ribu pasukan Persia. Ya. Makanya Umar tuh mikir keras, siapa nih yang paling tepat nih? Yang pemberani, punya akal yang jitu, mental yang bagus, tapi iman sama ibadahnya juga mantep. Ini kan paket komplit ini. Ya ketemulah satu itu. Nggak ada pilihan lain. Ya itulah. Ya. Dipanggil. Ya. Awalnya nolak. Umar kan kalau nolak dipanggil sama Umar itu kan bahaya. Kalian ngangkat saya jadi pemimpin, kemudian kalian meninggalkan saya, demi Allah saya hisap kalian tuh. Gitulah bahasanya. Kalian nyuruh saya jadi pemimpin, habis itu kalian mau ninggalin saya, nggak bisa, kata Umar. Umar tuh gitu kalau maksa orang untuk jadi pemimpin. Tapi pemimpin yang ditunjuk bukan pemimpin yang minta. Sahabat Rasul ada yang datang minta sama Umar jadi panglima, sama Umar dimundurin. Kenapa? Kami tidak akan pernah memberikan jabatan ini kepada orang yang meminta. Makanya kalau Umar hidup zaman sekarang nangis kali ya. Karena pemimpin di negeri kita ini lebih banyak diciptakan karena mereka meminta. Dan Rasul pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya, ya Abdurrahman ibn Samurah la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan pernah meminta kepemimpinan. Karena sesungguhnya kepemimpinan itu apabila engkau dapatkan karena engkau meminta, Allah akan mewakilkan semua urusan tersebut padamu. Allah nggak bakal tolong kamu dengan jabatan kamu. Tapi kalau jabatan itu engkau peroleh tanpa engkau meminta, maka Allah akan membantumu mengemban amanah jabatan tersebut. Kalau Umar jangan aja minta. Ada yang SK-nya udah disiapin, orangnya datang, langsung dibatalin SK-nya. Saya pengen ngangkat kamu, tapi karena kamu minta nggak jadi malah. Ganti dengan yang lain. Pemilihan Utbah itu nggak salah untuk naklukkan kota Ubulah itu. Cerdik bener Utbah ini. Ya. Dia sambil di perjalanan menuju Ubulah itu menaklukkan orang-orang Baduy. Orang-orang Baduy itu jadi pasukan dia. Jadi dari 300 nambah jadi 600. Cuma memang masih kurang. Makanya mengendap-endap dia, ya, mengendap-endap dekat di kota Ubulah, dan orang-orang Persia sudah bersiap semua dengan senjata mereka. Yang dilakukan dia panggil kaum wanitanya yang ikut peperangan tersebut. Kan tetap ada wanita bagian dapur. Ya, kalian pegang tombak. Panjinya itu ditaruhnya bukan di depan, di belakang, di ujung tombak mereka. Tugas perempuan ini mengibarkan panji-panji tersebut sambil ngacak-ngacak debu. Ya. Jadi pas siang hari semuanya dilakukan. Jadi orang Persia ngelihat dari benteng-benteng yang kokoh yang ada di kota Ubulah itu,
Waduh, katanya. Di belakang pasukan tersebut kok banyak panji, katanya. Debunya banyak lagi. Waduh, berarti yang 600 ini cuma pasukan pembuka. Pasukan pembuka itu kan kecil biasanya, untuk mendobrak aja. Pasukan elitnya, katanya. Aduh, pasukan pembukanya aja kayak gini, katanya. Maka mereka mengemas barang-barang mereka. Masya Allah, luar biasa. Mengemas barang-barang mereka, nyebrang mereka, saking takutnya ngelihat taktiknya Utbah bin Ghazwan. Peperangan yang diprediksi bakal sengit bisa dimenangkan dengan perang mental. Sedikit korbannya. Karena kepintaran seorang Utbah bin Ghazwan. Ya. Itulah makanya ya, artinya pemimpin tuh nggak bisa sembarangan, komandan tuh nggak bisa sembarangan. Komandan tuh ukurannya bukan cuma orang yang pinter gelut gitu aja, enggak. Pinter gelut tapi otaknya mentok mah repot, nggak ada strateginya. Khalid bin Walid itu kan berapa kali itu diprotes sama Umar. Ya, Khalid bin Walid, Amr bin As maksudnya. Ya. Berapa kali ini orang baru masuk Islam dikasih jabatan ngatur-ngatur lagi. Ya, tapi ternyata strateginya Rasul tuh pasti paham. Ada sahabat zuhud bagus imannya, kalau karakternya nggak bisa jadi pemimpin ya di belakang. Urusan perang mah urusan otak sama urusan otot. Ya. Nah, urusan perang, jangan, itu kiainya aja yang jadi panglima. Ya, kiainya kena serangan jantung nanti. Hilang kok komandonya nanti. Ya, makanya kata Rasul apa? Al-mu'minu qawiyun ahabbu ilallah minal mu'min daif. Mukmin yang apa? Qawi itu kuat, sehat jasmani rohani, lebih Allah cintai daripada mukmin yang dhaif. Ya. Mukmin yang dhaif itu yang mana? Yang sakit-sakitan. Ya. Dikit-dikit capean gitu ya. Ya. Harusnya ada sisi apa riyadhahnya, sisi olahraga. Hanya kayak antum nih, masya Allah, masih muda ya. Belajar olahraga, kuda. Ada pelatih kuda. Mana pelatih kuda? Ajis mana Ajis? Ajis Triharto ada nggak? Nggak ada. Pelatih panah, Ajis juga nggak ada. Ini ada coach Dega di sini. Pinter mana hati akhwat. Biasanya pelatih panah itu selain jago memanah akhwat juga biasanya. Ya kecuali kalau luar biasa. Ya. Kuda, memanah gitu ya, rajin berenang. Ya kan? Itu kalau bisa antum ini kan ya, antum ini ya lari sepedahan gitu ya. Yang penting jiwa sehat ya, jiwa sehat, raganya juga sehat seperti itu ya. Masya Allah ya. Apalagi yang perlu saya ceritakan nih ya dari sahabat ini nih ya. Nah, jadi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya beliau bisa menaklukkan daerah Ubullah ya. Kemudian akhirnya beliau ditunjuk pula oleh Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Maka mulailah beliau membangun kota ini. Yang pertama, beliau memerintahkan Mihjan bin Al-Azra untuk membangun masjid besar ya di Basrah, dan pada saat itu dibangunnya dengan kayu ya. Tujuannya apa? Menjadikan pusat pemerintahan. Ngerti gak? Kalau zaman dulu pusat pemerintahan itu ada di masjid. Kantornya ada di masjid. Sekarang masjid cuma jadi tempat sholat. Ya, dicetak generasi di masjid, kemudian akhirnya bertebaran sampai kota itu jadi besar, ya. Tapi bersamaan dengan kesuburan daerah tersebut, apalagi ya bersama dengan penaklukan daerah-daerah sekitarnya,
kota Basra ini menjadi kota dengan pengumpulan ghanimah yang besar. Disinilah Utbah bin Ghazwan melihat ada sisi lemah kaum muslimin pada saat itu. Apa? Mereka mulai terperdaya dengan urusan dunia. Ini berbeda dengan sikap beliau yang ketika memerintah banyak menanamkan sifat zuhud dan warok kepada penduduk Basrah. Ya. Tapi ternyata beliau ini diprotes. Ya, dianggapnya terlalu keras. Melihat rakyatnya protes kepada beliau dengan apa yang beliau ajarkan, kemudian Utbah bin Ghazwan mengatakan, baiklah, ya, besok kalian akan mendapatkan orang lain yang memimpin kalian, bukan saya. Artinya apa? Mutung ya bahasanya kita ya. Ya, beliau kecewa dengan sikap rakyatnya. Maka akhirnya momennya terjadi ketika musim haji. Beliau mewakilkan kepemimpinan Basrah kepada Musyajji, ya, Mujashi, ya, bin Mas'ud. Kemudian beliau memerintahkan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menjadi imam sholat selagi beliau pergi haji. Di kemudian hari nanti Al-Mughirah bin Syu'bah inilah yang menjadi penerusnya beliau. Karena beliau pergi haji, izinnya pergi haji. Aslinya memang beliau berhaji, tapi beliau memendam rasa kekecewaan. Haji beliau, setelah itu beliau ke Madinah menemui Umar bin Khattab, orang yang menunjuk beliau. Ketemu sama Umar, ikhwan, antum dengar nih, inilah pemimpin sejati. Beliau minta keringanan sama Umar. Izinkan saya tinggal di sini lagi. Jangan kembalikan saya ke kota Basrah. Tanya kenapa? Rakyat saya sudah tidak mau memperhatikan. Saya ajarkan kepada mereka sifat zuhud. Saya ajarkan sifat warok kepada mereka. Tapi mereka berkeluh kesah dengan sikap keras saya. Ngedengar jawaban gubernurnya. Ini kan gubernur Basrah nih. Umar tersenyum. Kalau demikian, itulah kenapa tepatnya aku menunjuk engkau menjadi seorang pemimpin. Demi Allah Utbah, demi Allah, saya tidak akan memperingan kamu. Kamu tetap wajib menjadi gubernur saya. Apa yang dilakukan oleh seorang Utbah bin Ghazwan ketika mendapatkan dirinya tetap diwajibkan untuk menjadi pemimpin? Beliau katakan sami'na wa ata'na. Beliau tidak kecewa dengan Umar. Karena tipikal seorang rakyat itu apabila kata pemimpinnya tugas itu tugas, sami'na wa ata'na. Tapi sifat zuhudnya, sifat waroknya, rupanya lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena memang diperintahkan untuk balik lagi, ya beliau akhirnya balik lagi. Tapi tanpa sepengetahuan Umar, ketika beliau hendak memulai perjalanannya, beliau hadapkan tunggangannya ke arah kiblat. Beliau angkat tangan, berdoa kepada Rabb-Nya. Ya Rabb, terasa berat kepemimpinan ini buat saya. Saya tidak ingin menjadi pemimpin walaupun hanya untuk satu orang. Kalau memang kepemimpinan itu menjadi fitnah bagi saya, ya Rabb, cabut nyawa saya di tengah perjalanan mengemban amanah. Antum lihat ya, sosok seperti ini nih yang paling tepat memimpin daerah. Umar tuh begitu luar biasa, karakter Umar tuh gitu, milih pemimpinnya yang model kayak gitu. Makanya gak bakal dilepasin sampai kemudian Allah nanti yang memutuskan. Akhirnya memang Allah lebih sayang sama Utbah, sama Utbah ini, ya. Dan saya mau ngelihat dulu ininya, ya. Allah ngabulin doanya Utbah bin Ghazwan di daerah Ma'dan Bani Salim, tempat antara Mekah dan Madinah. Beliau akhirnya meninggal. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala sama beliau. Tidak ingin terbebani lagi jiwanya, letih setelah letih berperang di jalan Allah. Ya, mungkin kalau letih berperang di jalan Allah enak gitu ya. Ini letih makan abdi. Ngajakin rakyatnya bersikap zuhud, warok ditentang.
Padahal yang diajarkan sama ini, dia takut rakyatnya ini terlalu bebas mengumbar urusan duniawi. Karena begitu banyak ghanimah, terlalaikan mereka dari beribadah kepada Allah. Terlalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Sehingga iman mereka kemudian makin menipis. Kalau iman itu tipis, mudah sekali mereka dikalahkan oleh para musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bebannya berat. Umar nangis ketika tahu gubernurnya sedang dalam perjalanan meninggal. Dan Umar tahu doanya beliau itu. Beliau itu mendapatkan apa ya? Umar ini kan sering dibilang ahlu firasat gitu ya, karena firasatnya sering dibimbing sama Allah. Ini orang yang tepat. Termasuk dia tahu ini nggak rela sebenarnya secara ini. Coba karena ketundukan kepatuhannya sebagai seorang mukmin kepada pemimpinnya, ketika diperintahkan sami'na wa ata'na, maka Umar nangis. Ya itulah tipikal pemimpin sejati seperti itu. Orang yang tidak pernah mau meletakkan dunia di hati mereka. Orang beriman itu kan meletakkan dunia di mana? Di tangan, di genggaman mereka. Sedangkan akhirat yang ada di hati mereka. Memang bahayanya kalau dunia dalam genggaman sudah masuk ke dalam hati. Jadilah mereka hamba dunia. Ya. Inilah fenomenalnya seorang Utbah bin Ghazwan. Orang ketujuh yang masuk Islam. Yang lebih memilih berdoa kepada Robnya agar diwafatkan daripada ditunjuk lagi jadi gubernur. Kan sulit nyari pemimpin kayak gini. Betul nggak? Kalau di era kita kan satu periode aja nggak cukup. Dua periode keganjal undang-undang karena nggak boleh nyalon lagi. Bininya nggak cukup, anaknya. Walaupun anaknya tukang jual telur puyuh. Nanti ponakannya, menantunya. Bukan lagi berdasarkan karakteristik kepemimpinan, tapi lebih kepada kekerabatan. Makanya itulah kehebatan seorang Umar bin Khattab. Antum bayangin ya, kenapa di zamannya Umar ya, minim pemberontakan, nggak ada pemberontakan. Kan antum bayangin coba, gubernurnya aja modelnya kayak gini. Ini bukan satu loh. Ada lagi gubernur yang setipikal dengan gini, yang memilih diwafatkan oleh Allah daripada diperpanjang masa tugasnya lagi. Umar itu hidupnya di zaman orang-orang yang takut dengan jabatan. Kalau kita, ruakmusnya bukan main dengan jabatan. Itu tadi, satu periode nggak cukup, 2 kali, 2 nggak cukup. Siapa yang maju? Ininya nggak cukup lagi nanti anaknya, katanya. La haula wala quwata illa billah. Untung itu terjadinya di negeri Pinocchio. Ya. Ini luar biasa ini seperti ya. Ya. Saya pokoknya jujur aja ya, kalau detailnya memang saya banyak ngelihat ya. Kalau teringat Utbah bin Ghazwan, kalau saya cuma 2. Penakluk kota Basrah, Ubullah, sama yaitu pemimpin yang nggak mau ditugasin lagi. Padahal gubernur lu ini lu. Bukan gubernur yang ditaruh di Afrika sono, enggak. Daerah yang subur sampai sekarang, kota Basrah. Ya, ibarat kata kalau sekarang mah gubernur DKI lah tuh, yang duit Indonesia tuh muternya 80% di sana. Rebutan, ini dia nolak. Ya. Coba kalau ada pemilihan itu ya, ada calon ngomong jangan milih saya lah. Tanggung jawab di akhiratnya nih, saya juga nih kepaksa ini katanya. Ya. Saya milih juga itu. Ini enggak, pilihlah saya sampai ngasih duit, ngasih kaos segala macem. Diterima pula, habis itu ngeluh. Benci bener saya. Antum yang milih, antum yang ngeluh. Pemimpin itu cerminan rakyatnya. Kalau pemimpinnya berantakan, ya rakyatnya berantakan. Gimana nggak berantakan? Suara antum dibayar 100.000 aja ayu-ayu baik.
100.000 loh antum. Beli kalinya berapa? Antum disodok serangan pajar 1 triliun baru agak mending dikit. Masuk neraka juga marem lah gitu. Masuk neraka gara-gara 100.000. La haula wa la quwata illa billah. Coba kalau kayak gini, antum mau ngomong apa coba? Ya sudah, kita terpaksa pasrah. Ya, udah gak berlaku tuh dalil halakal qaumi idza amaru imra'atan. Ngerti nggak artinya? Ya. Ya, kalau nggak ngerti, translate sendiri nanti di Google ya. Ya. Ya mau diapakan lagi kalau sekarang? Ya sekarang tinggal, ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Dibuat buburnya enak, udah gitu aja. Mau diapakan lagi? Ya. Jadilah pelajaran yang besar bagi kita semua. Ya. Bahwasanya jangan pernah meletakkan urusan dunia dalam hati kita. Antum ingat gak sih pesan saya? Boleh kita awam, boleh kita cuman taklim, tapi kalau bisa ada buku sejarah di rumah kita. Belajar antum dengan sejarah, dapat ilmu banyak nanti. Ya saya kalau ini memang saya nggak hafal detailnya, tapi kalau disebut nama Utbah bin Ghazwan, oh itu ya, gubernurnya nggak mau ditugasin lagi sampai minta sama Allah diwafatkan. Saya hafalnya itu aja. Ya detailnya saya harus ngelihat bin ini, sehingga kayak ustaz-ustaz yang tenar itu yang hafal di luar kepala itu. Ya, ini begini lahirnya sekian, ada sih sebenarnya datanya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Sifatnya beliau ini yang begitu luar biasa. Menempatkan dunia hanya di genggaman tangannya saja. Antum bayangin ya, dia ngajarin rakyatnya di Basrah hidup sederhana. Dan saya cuma pengen ingetin, waktu beliau membangun masjid, beliau tinggal di masjid. Disarankan sama yang lain beliau membangun rumah, beliau tidak membangun rumah. Kenapa? Takut cinta sama dunia. Ya. Ini kan luar biasa yang kayak gini nih. Susah nemu pemimpin yang seperti ini. Ya. Kita kadang-kadang terkagum-kagum ya ngelihat ada pejabat nggak mau pakai mobil dinas, pakai mobil pribadi, udah luar biasa. Ya. Cuman pakai mobil pribadi, nggak mau pakai mobil dinas di tengah-tengah sekarang. Jangankan pejabat, staf biasa, mobil dinas dipakai jalan-jalan. Nggak malu lagi plat merah. Kalau ditanya ngototnya nyampe ininya keluar itu. Nggak apa-apa, boleh kok katanya. Memang boleh tak mobil itu dipakai buat pribadi, saya tanya. Jadi antum bayangin ya, kalau ada pejabat kita pakai mobil dinas sama Umar bin Abdul Aziz waktu di ruangan kerjanya dikunjungi sama kerabat. Mau ngomongin urusan apa? Keluarga. Oh, keluarga. Dimatiin pelitanya. Loh kok dimatiin gelap-gelapan? Ini dibiayai oleh negara. Kamu ngomongin urusan keluarga. Ya sudah, kalau mau keluarga gelap-gelapan. Kalau urusan negara saya hidupin nanti. Itu kan jauh bedanya itu. Bainas sama'i wal bir. Bagaikan langit dengan sumur. Bumi masih enak, sumur paling bawah itu. Ya. Belajar sejarah makanya itu luar biasa. Ya. Ya, karena dengan sejarah itu kan kita bisa banyak mengambil faedah, manfaat, akidah dapat, fikih dapat dengan sejarah itu. Ya. Tapi mungkin saya rasa itu dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit mengenang sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW, kita akan termotivasi untuk menjadi seorang mukmin yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.